sore, silakan masuk. Baik, Mbak. Silakan dulu. Oke, silakan dulu. Mbak Amalia. Tadi di sini naik apa, Mbak? Naik motor. Naik motor. Ya. Kalau jalanannya gimana? Macet atau lancar-lancar? Kalau tadi itu nggak macet sih Pak, alhamdulillahnya. Oh. Lancar. Kemarin di depan ada apa? Pengaspalan jalan juga. Oh iya. Kemarin macet banget. Kalau sekarang berarti udah selesai ya itu? Iya sih Pak, benar. Tadi soalnya saya lewat tuh udah nggak ada apa-apa, mungkin udah kelar kali ya. Oh, oke, bagus. Oh ya, Mbak Amal kira-kira ini kan mau KKL nih. Oh iya. Mbak Amalnya udah persiapan belum mau KKL? Udah Pak, cewek ya, banyak banget itu yang dipersiapkan gitu. Tiba-tiba check up gitu. Terus buat ya mau ke Bali gitu. Oke, mau ke Bali. Kira-kira biayanya berapa sih itu ke Bali? Kemarin itu aku bayar 1,5 Pak. 1,5. Iya. Kalau Mbak Amal sendiri bawa barang berapa tas nih kira-kira? Saya udah nyiapin koper Pak. Oh, koper. Ya kan teman-teman juga pada bawa koper ya, biar bebas koper. Terus ada tas juga, terus tas kecil ya. Iya. Kalau orang main kan ada tas kecil, tas gendong. Kayak lebih ke mau pergi dari rumah sih Pak. Koper, tas kecil, tas gendong. Iya. Wajar Pak, cewek itu wajar. Kayaknya saya punya Canon mau sekalian dipinjam. Boleh Pak, itu saya biar nanti malah nggak bawa koper, bawa carrier aja kali ya Pak ya. Oke. Ayo, Mbak Amal kegiatannya apa ini akhir-akhir ini? Sibuk nggak? Sibuk Pak, tapi lebih ke tugas sih Pak. Tugas? Kalau misalkan organisasi itu, saya memang di semester ini udah ngosongin semua. Kemarin terakhir di awal, di tengah-tengah Mei malah itu ada pentas, saya jadi panitia pentas peron. Terus kalau sekarang benar-benar udah free, tapi benar-benar juga dikejar tugas. Tugasnya cukup banyak sih pada semester ini. Oke. Kira-kira tugas yang berat-beratnya seperti apa? Oh, tugas yang berat itu banyak Pak, video konseling. Jadi kayak memang di semester ini kan banyak prakteknya ya Pak. Itu terus tugas. Pokoknya semua tuh minta observasi, video konseling gitu sih Pak. Jadi videonya banyak itu? Ya betul Pak, sampai memorinya aja, aduh ini memori siapa yang saya pinjam gitu. Oke. Tapi sejauh ini memorinya apa nih? Enggak Pak. Oke, enggak ada? Enggak. Udah sampai ganti HP juga, gara-gara memorinya nggak bisa. Keren. Iya, keren. Mana-mana kalau habis memori beli kartu memori ini beli HP. Iya, nggak bisa gini Pak. Oke. Ya, ini Mbak Amalia kan dilihat kan seperti ceria gitu. Iya. Terus kesini itu ada maksud dan tujuan apa? Sebetulnya kan kemarin seperti yang sudah saya ceritakan ya, di form masalah yang sudah Bapak kasih kemarin, kalau memang ya saya bisa berinteraksi dengan orang baru, tapi saya tuh memang tipe yang lebih mendahulukan mereka gitu, dibandingkan diri saya sendiri. Masalah saya tuh seperti itu Pak. Dan juga saya tuh memang ada sedikit bisa dibilang trauma gitu ya Pak, terkait pertemanan saya yang berindah sketch itu. Saya bingung gitu loh, mau menarik diri tapi saya tuh kadang juga nggak enak gitu sama orang gitu. Terus selalu apa-apa pengennya mau sama orang lain aja gitu, tapi ketika nggak dapet feedback pun atau ketika mereka nggak dapet saya tuh sedih aja gitu loh Pak. Kalau Mbak Amalia sendiri merasa kepribadiannya kayak gimana? Kepribadian saya? Iya. Kepribadian saya itu ya gimana ya Pak, kalau yang Bapak bilang tadi kan benar, saya ceria gitu. Cuman ketika saya lagi sendiri tuh hilang gitu loh ceria saya. Ceria saya itu cuma di depan orang aja. Berarti apa? Ceria biar orang lain itu juga merasa senang gitu. Iya. Oke. Kalau dari keluarga Mbak Amalia seperti apa? Mungkin kalau kasusnya atau gimana? Kalau dari keluarga saya tuh orangnya memang dari awal tuh demokratis gitu. Jadi memang
dibebaskan, mereka ngasih kepercayaan, kita juga jaga kepercayaan mereka gitu. Cuman saya tuh memang dari awal tuh tipe yang kan orang tua selalu apa-apa cerita ke saya. Saya tahu segala cerita orang tua gitu. Jadi ketika saya mau cerita masalah saya tuh saya bingung gitu loh Pak, takut membebani gitu. Malah saya tuh kesannya orang yang memendam apa-apa sendiri gitu. Padahal kalau misalkan dilihat kan orang tua saya tuh demokratis gitu, kalau misalkan ada apa-apa tuh bisa didiskusikan. Iya, tapi untuk masalah pribadi saya nggak pernah diskusi sama mereka. Cuma ketika masalah akademis atau saya ada kesulitan di bagian apa gitu, biasanya saya cerita, terus mereka ngasih solusi gitu. Tapi untuk masalah-masalah yang itu diri saya sendiri itu saya nggak pernah cerita. Jadi lebih memendam perasaannya sendiri gitu. Iya. Kalau dari pertemanan Mbak Ana itu? Pertemanan saya itu sebenarnya kalau dikatakan baik juga nggak baik ya Pak, karena memang dari SMP itu dari kecil, dari SD itu cukup nggak bagus gitu. Terus SMP juga nggak bagus, malah justru benar-benar saya takut dengan pola pertemanan di SMP. Terus di SMA itu saya punya teman dekat satu bangku gitu, kita kemana-mana berdua, udah kayak anak kembar saudara gitu yang tahu segalanya gitu. Tapi kemudian ada satu momen di mana kan saya memang terlalu percaya sama dia. Di belakang itu dia kurang suka ternyata sama saya, dia selalu mengomentari apapun yang saya lakukan gitu, dan saya tuh nggak tahu gitu loh Pak. Kalau misalkan waktu dia saya tumpangin untuk pulang itu ternyata membebankan dia, itu kan saya nggak tahu kalau dia nggak ngomong, ternyata itu saya tahu dari orang lain gitu Pak. Terus saya tuh nggak berani untuk make sure ke dia apakah benar gitu, karena takut untuk ketika aku ngomong tuh malah justru teman saya itu kecewa terus nggak mau berteman sama saya lagi gitu. Jadi justru malah itu membuat saya tuh kalau misalkan ada masalah sama teman saya ini, saya kesannya bisa nutupin kayak nggak apa-apa kok gitu, saya bisa untuk handle gitu. Padahal aslinya ya aku tuh sebenarnya sebel loh sama kamu kemarin tuh menjaga kepercayaanku gitu. Dan itu nggak sekali dua kali dia mengkhianati saya tuh memang beberapa kali, dan saya tuh seolah-olah tuh tutup mata gitu loh, kayak ini biar pertemanan yang tetap bagus. Akhirnya aku menjaga untuk nggak apa-apa di depan dia pura-pura aja nggak tahu gitu, padahal aslinya saya tahu semuanya gitu. Jadi agak bikin trigger sampai ke dunia kuliah gitu loh Pak. Jadi di kuliah pun kan ada teman dekat saya tuh 3, satu kelas juga. Cuman kalau misalkan mau cerita soal masalah keluarga atau masalah pribadi itu saya tuh masih ada ketakutan gitu loh Pak. Takutnya nanti ketika mereka tahu tuh hal yang sama kayak SMA tuh terjadi gitu. Jadi bukan karena saya tuh nggak bisa terbuka gitu, cuman memang kalau nggak dibantu saya nggak pernah ngomong gitu. Dan saya tuh takutnya kayak responnya orang gitu loh Pak. Misalkan saya cerita karena orangnya nggak pernah mengalami hal yang pernah saya rasakan, jadi dia kurang bisa empati gitu. Itu yang cukup ada di bayangan saya tuh kayak nanti kalau aku kayak gini takutnya responnya orang kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya belum terjadi gitu. Jadi untuk di kuliah itu ada teman gitu, cuman lebih ke belum berani aja untuk mengenalkan diri saya yang sesungguhnya gitu. Tapi dia baik-baik aja. Jadi masih menutup diri gitu nih sama teman-teman tadi. Iya, betul. Jadi Mbak Ana lebih mementingkan perasaan orang lain daripada sebenarnya Mbak Ana sendiri juga tertekan, tapi lebih baik dipendam agar orang lain itu melihat Mbak Ana tetap tidak ikut terbebani gitu. Iya. Oke, untuk dilihat sebelumnya waktu SMP sama SD, itu kan Mbak Ana takut dengan pertemanan yang seperti itu. Nah itu memang bagaimana di SD dan SMP? Di SD itu kan siswanya cuma 11 ya Pak, terus ceweknya itu cuma 4. Nah itu tuh memang waktu itu tuh jujur aja saya itu adalah orang yang ibaratnya ambis waktu SD itu, karena ya namanya anak SD kan orang tua pengennya kamu harus ingin satu gitu. Terus dari pertemanan itu kan saya tipe yang belajar gitu. Nah saya tuh pengen juga berteman sama mereka, sampai saya tuh masih contekan gitu loh Pak. Itu juga di SMP kayak gitu. Nah sampai ketika
mereka posisinya tuh mau jajan atau apa itu tuh cuma mereka bertiga aja yang diajak. Jadi mereka cuma menghubungi saya itu ketika pas pelajaran aja gitu. Dan di SMP juga polanya kayak gitu gitu. Bahkan di SMP tuh karena saya tuh sering ranking di kelas ya, ranking di kelas, terus saya juga kenal sama guru jadi kayak anak kesayangannya guru gitu. Itu mungkin bikin iri orang gitu ya. Jadi mereka kayak mau berteman sama saya tuh kalau ada maunya aja. Kalau misalkan mau contekan kalau mau aja gitu. Jadi saya nggak merasakan feel pertemanan yang benar-benar teman gitu loh, karena memang mereka berteman sama saya tuh ada maunya aja gitu. Jadi semacam dimanfaatkan gitu ya? Iya betul. Oke. Dari Mbak Ana kan kayak merasa gimana? Lebih mementingkan orang lain daripada diri Mbak Ana sendiri gitu. Nah itu kira-kira awalnya itu kapan muncul? Sebenarnya kalau misalkan saya baru sadar itu ketika saya SMA ya, itu kan kok aku ngerasanya apa-apa harus orang lain dulu ya, harus kesannya harus ada buat orang lain, kalau orang lain susah tuh saya langsung kayak bisa backup gitu loh. Itu waktu SMA gitu. Tapi kalau misalkan sekarang ditanya itu mungkin saya merasa harusnya dari SD tuh aku ngerasa ya harusnya aku bisa lebih mentingin diri aku sendiri. Jadi awalnya itu karena apa, teman SMA-nya semacam mengkhianati gitu, terus berujung dengan merasa mulai sadar kalau amal itu selalu mementingkan orang lain. Kira-kira dari Mbak Amal sendiri menyadari nggak mungkin ada semacam faktor-faktor atau hal yang bisa memicu kenapa Mbak Amal bisa mendahulukan orang lain? Iya ada banyak. Kira-kira gimana? Atau apa? Peristiwa seperti apa atau situasi seperti apa yang dapat memicu hal tersebut? Faktornya itu karena saya pengen punya teman. Oh, jadi ingin punya teman, jadi apa-apa yang teman inginkan itu Mbak Amal berikan seperti itu? Iya. Oh. Iya, jadi kayak takut kalau saya nggak kayak gitu mereka nggak berteman sama saya. Kemudian mungkin ada pengalaman mungkin pengalaman Mbak Amal dengan orang tua apakah juga seperti itu? Mungkin iya sih Pak, karena saya ngerasanya kan kalau orang tua saya cerita atau mereka ada kalau saya kan memang ke saya aja. Jadi saya tuh anak tengah yang benar-benar tahu segala seluruh keluarga saya, masalah apapun kakak saya, adik saya dan lain-lain itu saya tahu gitu. Dan seringkali kayak mereka tuh memang cerita ke saya tuh karena tahu kalau saya bakal kasih solusi itu secara netral gitu loh, nggak bakal lihat misalkan kakak saya atau adik saya gitu. Jadi kesannya kalau misalkan di rumah pun tuh saya pasti punya mindset kalau sampai di rumah nggak boleh kelihatan sedih. Jadi harus seolah-olah kamu bisa dengerin mereka, harus bisa ngasih mereka ruang untuk cerita gitu. Makanya kan saya tuh setiap minggu tuh make sure pulang itu tuh bukan karena emang saya tuh anak rumah yang pengen pulang gitu. Kan saya anak rantau Pak di sini. Jadi kalau mau pulang itu memang saya udah punya plan kayak aku harus pulang, harus make sure orang rumah tuh gimana gitu. Jadi memang saya mendahulukan mereka dulu, kalau udah baik-baik aja baru saya pulang ke rumah. At least mau saya cuma seminggu tuh ada 1 hari aja yang libur. Waktu itu pernah Pak, saya cuma hari Sabtu aja libur, minggu ada acara, saya pulang Pak. Pulang pagi subuh tuh pulang sore tuh saya pulang ke lagi. Sebenarnya cuma ngecek aja, make sure mereka gimana, ada cerita apa. Jadi Mbak Amal tetap selalu mengutamakan keluarga di atas mungkin penderitaan Mbak Amal. Mbak Amal sendiri pernah bercerita tentang hal ini kepada orang? Pernah, tapi cuma sekilas aja sih, kayak aku memang kurang bisa berteman dengan orang lain gitu karena ada trauma-trauma gitu. Ya waktu itu sih karena waktu itu pernah kayak ada teman dimana aku cerita tapi memang ya mereka memberikan respon yang baik,
misalkan saya di mata apa tuh kadang-kadang kan saya juga pengen ditanya gitu ya Pak, ternyata nggak ditanya, atau kalau nggak saya yang deket nggak gitu. Jadi kesannya tuh saya nyalahin diri saya sendiri, apa aku tuh kesannya menakutkan itu ya kalau berteman gitu. Kalau orang-orang tuh kalau teman sama aku tuh terlalu serius gitu loh, aku pengen juga kayak nyantai kayak orang-orang gitu loh Pak. Jadi makanya apa gara-gara aku kemarin cerita itu jadi membuat mereka sampai akhirnya bersikapnya jadi canggung gitu loh, serba salah kalau mau bersikap sama aku, atau misalkan saya salah pun kan saya juga pengen diomongin kayak kamu tuh kurang tepat loh di sini, dan aku tahu gitu loh Pak. Ya itu saya tuh kesannya kayak serba salah gitu loh Pak kalau di pertemuan sekarang tuh. Makanya saya tuh bingung apa gara-gara kemarin aku cerita terus respon mereka jadi kayak gitu. Jadi Mbak Aman setelah mengatakan masalah Mbak Aman kepada orang lain, itu perlakuan orang lain itu kayak semacam merasa kaget dan Mbak Aman gitu. Iya, jadi saya tuh malah kayak dikasihanin ya. Sebel gitu loh. Kalau Mbak Aman sendiri inginnya diperlakukan seperti apa? Santai aja sih Pak, kayak mereka berteman sama tamu yang lain gitu. Jadi misalkan kadang kala kan kayak mereka lagi ngobrol, terus ketika saya muncul tuh tiba-tiba hening. Aduh, aku kayak guru apa ospek banget nih sih, menakutkan gitu loh. Kok nggak bisa sesantai waktu nggak sama aku dulu gitu. Maksudnya ketika mereka ngobrol sendiri bisa sih, ketika saya muncul kok kesannya jadi menakutkan gitu. Soalnya pengennya tuh ya santai, terus juga gimana ya Pak, kalau dibilang pengennya gimana kan ya kita nggak bisa menjamin ya Pak. Saya pun juga nggak bisa menjamin teman-teman saya tuh bakal selalu ada buat saya, atau teman-teman saya maksudnya bisa ngertiin saya, kan saya juga nggak bisa untuk menyuruh mereka gitu. Walaupun at least orang kan bakal ngomong people come and go tuh, sebenarnya di saya tuh malah jadi ketakutan tersendiri gitu loh Pak. Untuk takutnya kalau aku udah bisa sama orang ini, aku berteman sama orang ini, nanti dia pergi gitu, atau dia mengganti lagi, atau kejadian yang dulu yang pernah terulang tuh kayak gitu lagi tuh. Itu ketakutan yang saya takutkan sekali. Tapi Mbak Amal sendiri pernah berbicara secara terbuka nggak pada mereka? Misal kok kalian kayak gini sih pas aku datang, kan Mbak Amal rasanya seperti itu. Mbak Amal pernah mengomunikasikan sama mereka? Enggak sih, takut juga. Takut juga. Tapi coba dipikir kembali, apakah selalu diberlakukan seperti itu atau cuma saat-saat tertentu yang Mbak Amal ingat saja? Misal dengan masalah yang sama, di hari yang sama, Mbak Amal datang terus menurut Mbak Amal hening. Nah, kemudian di pertemuan kedua di hari yang sama, waktu bertemu itu bersikapnya biasa aja, bukan tiba-tiba diam seperti yang Mbak Amal cerita. Kayaknya nggak setiap ngomong kayak gitu. Nah, mungkin Mbak Amal pernah bertanya nggak apa kok kalian diam itu, kan Mbak Amal juga belum pernah tanya itu langsung. Nah, siapa tahu jika alasannya itu bukan karena Mbak Amal, kan Mbak Amal hanya berpikiran saja. Mbak Amal juga belum berani memastikan hal tersebut. Yes, iya. Kembali ke permasalahan tentang Mbak Amal lebih mendahulukan orang lain daripada diri Mbak Amal sendiri. Nah, kira-kira ada nggak cara atau alternatif dari Mbak Amal sendiri untuk menekan perasaan tersebut? Cara dari saya sendiri itu bersikap bodo amat. Bersikap bodo amat? Iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gimana itu bersikap bodo amat? Mungkin nanti saya bisa ini sih Pak, kalau misalkan saya sekiranya memang nggak bisa bantu ya saya bilang ya nggak bisa deh, karena saya tuh kalau mau ngomong ya nggak bisa itu takutnya itu mereka jadi kok kamu nggak bisa toh, kok kamu nggak usahain toh, kok kamu itu gitu. Mungkin saya nanti harus bisa mencoba untuk ngomong enggak, biar nggak mendahulukan orang gitu. Dan ketika mereka ada bantuan atau apa itu tuh, kalau misalkan itu di luar kapasitas saya tuh saya udah nggak usah bantu kalau nggak bisa gitu Pak. Jadi supaya mungkin
saat ini ya Pak. Nah, Berani hadir. tapi mungkin kan ada momen-momen tertentu yang Mbak Amal itu lagi care-care-nya, kayak merasa good mood, merasa ingin membantu semua orang. Nah, itu nanti kira-kira ada cara atau alternatif nggak biar Mbak Amal sendiri tidak mementingkan orang lain terlebih dahulu. Apa ya? Atau coba dipikir, mungkin dulu ada momen-momen tertentu nggak yang bikin Mbak Amal nggak bisa nolak ajakan teman atau permintaan dari teman. Ya kalau ngomong itu cuma ketika ada rasa takut bakal gak punya teman aja sih Pak. Jadi karena ada ketakutan makanya saya iya oh iya tak bantu, oh iya kamu butuh apa, oh iya gimana gitu. Jadi saya berusaha untuk oke ayo tak bantu. Padahal sebenarnya saya tuh nggak bisa, tapi saya mau mencoba untuk bisa gitu loh Pak. Tapi kan dulu Mbak Amal membantu itu karena takut tidak memiliki teman. Nah, sekarang kan di perkuliahan Mbak Amal sudah memiliki 3 teman yang Mbak Amal sebutkan tadi di satu kelas. Nah, berarti kan Mbak Amal sudah memiliki teman. Nah, tapi kenapa Mbak Amal masih lebih mementingkan orang lain? Mungkin ada faktor-faktor yang lain. Misal nih, Mbak Amal ingin pulang ke kos. Nah, terus ada salah satu teman Mbak Amal yang mungkin berbeda dari 3 teman Mbak Amal tadi. Terus minta dianterin pulang sekalian yang bawa motor gitu. Meskipun itu beda arah, itu Mbak Amal sendiri nganter atau? Iya. Nganter. Iya. Emang harusnya gimana? Enggak. Saya diajar Mbak Amal. Nah, kalau Mbak Amal kan nganter meskipun nggak searah nih. Nah, kalau Mbak Amal di rumah mungkin keburu nyuci atau keburu mau balik tinggalin kereta atau gimana, itu Mbak Amal tetap bakal usahain kantor maksudnya. Oh, kalau di keadaan gede gitu biasanya saya ngomong nggak bisa ya maaf aku mau nyuci tau. Iya. Jadi Mbak Amal masih berani menolak? Masih, tapi itu bisa dibilang jarang nolak. Jadi kayak nggak apa-apa lah, cuma 5 menit kok. Kadang minta diri itu negosiasi cuma 5 menit ngantar saya kakiku. Tapi Mbak Amal sendiri kan jarang jarang nolaknya. Iya. Nah, dari Mbak Amal waktu nggak nolak itu biasanya karena momen-momen seperti apa? Karena momen mungkin awalnya kan Mbak Amal menolak karena genting. Tapi kan di sisi lain Mbak Amal juga menerima walaupun itu sudah genting. Mungkin dari perasaan Mbak Amalia atau mood Mbak Amalia itu berpengaruh nggak sama membantu orang lain tadi? ada kalanya berpengaruh tapi nggak signifikan sering kayak gitu. Kayak misalkan lagi capek nggak mood gitu, saya bisa nolak, cuman lebih kadangnya itu banyaknya lagi nggak mood ya harus mood biar mendahulukan orang lain dulu. Jadi kayak meskipun Mbak Amal mood nggak mood itu tetap berusaha dimut-mutkan gitu, dibaguskan moodnya. Tapi di sisi lain, dengan alasan lain, mungkin itu kan Mbak Amal karena nggak mood, kadang nolak. Mungkin ada saat-saat dimana Mbak Amal nolak itu dengan momen seperti apa? Selain genting, selain tidak mood tadi. Momen terpaksa, momen apa lagi? Terpaksa. Kok bisa terpaksa maksudnya gimana? Apakah yang meminta tolong itu memaksa Mbak Amalia? Enggak sih, saya memaksa diri saya.
Emang Mbak Amalia kenapa bisa berpikiran harus memaksa ngolong? Karena ya gimana ya, kalau ditanya kenapa tuh memang dari diri tuh karena takut nanti kalau nggak bisa orang kecewa. Berarti itu berasal dari ketakutan Mbak Amal sendiri. Oke. Nah, mungkin Mbak Amal tahu nggak alternatif atau cara, mungkin juga langkah-langkah untuk menghilangkan rasa ketakutan Mbak Amal? Sudah terpikirkan apa belum? Kalau dia nggak takut dan bisa nolak itu kayaknya saya perlu untuk mengenali diri saya sendiri gitu Pak. Jadi mau saya tuh apa, kapasitas saya itu seberapa, mungkin saya perlu mengenali itu dulu. Jadi biar terbentuk self care ke diri saya sendiri. Dan nanti kalau udah bisa kenal sama diri saya maunya apa, kamu kapasitasnya seberapa, baru berani untuk kayaknya nggak bisa deh, kayaknya emang kayaknya nggak bisa banget, jadi nolak secara halus. Tapi Mbak Amal sudah pernah mencoba alternatif tersebut atau belum? Pernah. Bagaimana hasilnya? Hasilnya serba salah. Jadi kayak tadi aku kayak gitu, dia kecewa nggak ya? Tadi aku kayak gitu, dia bakal ngecewain aku nggak ya? Jadi tetap pikiran itu tetap muncul lagi. Iya. Nah, itu kan pikirannya muncul lagi. Berarti apa yang dilakukan Mbak Amal itu kurang efektif. Nah, mungkin ada nggak solusi buat menyempurnakan cara Mbak Amal? Biasanya yang gagal itu ketika minta tolong secara langsung atau dengan chat atau langsung. 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 Kalau chat kok bisa apa? Saya nolak. Gitu. Kalau chat saya bisa nolak tuh karena kan saya nggak tahu ekspresi dia ya. Jadi dia juga nggak tahu ekspresi saya, nggak apa lah. Tapi kalau langsung tuh, aduh langsung kayak udah refleks. Oh iya. Jadi menurut saya tuh udah oh iya. Padahal sih aku mau ngomong iya gitu. Kadang ada trigger tersendiri kayak gitu, tapi kayak ya betul tanggung jawab. Kalau di chat kan kita bisa nanti baca dulu ya notifnya. Oh ini. Aku pikir apa ya? Oh aku harus ngomong ini nanti enak gak ya, ngetik dulu. Oh nggak sesuai, dia post. Ini kata-katanya nanti kalau dibaca, apalagi temen cewek ya, kan pakai nada ya Pak kalau baca. Itu agak tinggi apa agak rendah ya? Saya kadang-kadang tuh ngetiknya sambil kata-katanya kasar enggak sih gitu ya. Jadi masih bisa mikir ya kalau diketikkan, terus dia minta tolong diketikkan, terus ini minta ini cara menolak dengan baik. Saya kadang tuh saya pakai ChatGPT kayak ini kata-kata cara menolak dengan baik di Meta tuh saya tanya gitu. Jadi saya settingan sama dia tuh saya kan notifikasinya saya matiin ya untuk notifikasi saya. Saya kirim dia chat apa, terus saya bilang ke Meta, ini bantu jawab dong biar bahasanya enak gitu. Kalau langsung tuh kayak oh iya. Karena udah refleks ngomong iya gitu. Misalkan enggaknya nanti aku harus alasan apa ya yang bisa diterima gitu, dan kata-katanya kayak gimana ya. Jadi tadi kita dapat poin utamanya itu ada di berpikir terlebih dahulu. Nah, kalau secara langsung kan Mbak Amal kayak langsung refleks iya gitu kan. Nah, mungkin ada nggak cara dari Mbak Amal untuk mengatasi spontanitas berkata iya? Menutup mulut apa ya Pak? Saya tuh bingung ya Pak kalau untuk gimana biar saya nggak iya gitu, karena kayak udah settingannya tiba-tiba kalau ngomong pun tiba-tiba refleks kaget kan ya kayak gitu. Jadi kayak udah respon yang tiba-tiba muncul gitu lah. Ya kalau ini ya bisa kan, dia udah ngomong bisa kan, jadi dia udah tahu kayaknya saya tuh selalu bisa iya. Kayak oh iya
langsung loh ya. Tapi memang saya tuh harus nyoba sih Pak. Jadi ketika ada yang ngomong tuh saya tanya dulu, oh bentar ya tak lihat jadwalku dulu, mungkin saya bisa ngomong kayak gitu dulu ya Pak. Bisa. Bisa. Jadi Mbak Amal udah ada komitmen buat, ada keinginan buat melakukan hal seperti itu. Nah, jadi mungkin Mbak Amal nanti kira-kira berhenti berbicara beberapa saat dulu untuk berpikir, kemudian baru menjawabnya. Seperti itu nih. Oke. Mungkin dari Mbak Amal sendiri, jika si teman Mbak Amal itu memaksa, terus Mbak Amal jadi nggak enak, kira-kira Mbak Amal gimana? Apa yang akan dilakukan Mbak Amal? Bodoh amat kayaknya Pak. Bodoh amat. Iya. Kayaknya kan karena kan itu juga respon di luar kendali saya ya. Ya kalau misalkan dia nggak bisa menerima alasan saya, terus seolah-olah mikir, oh kamu kok nggak bisa toh tak mintain tolong gitu. Ya itu kan tadi udah saya kasih alasan, tapi kalau memang kamu nggak terima alasannya ya udah gitu. Saya juga nggak bisa untuk terus-terusan iya karena capek gitu Pak. Mungkin saya kayak bodo amat lah, terserah dia mau kayak gimana gitu. Tapi pernah nggak Mbak Amal kan dimintai tolong, kemudian Kata bilang enggak, itu pernah nggak? Langsung ini berarti ya? Pernah juga, tapi kayak faktornya memang genting gitu loh Pak. Cucian terus banyak banget, aku nggak bisa nek tak tinggal. Aku kayak perlu pulang minggu ini karena ibuku nyuruh pulang. Jadi memang alasan itu udah urgent gitu loh Pak. Jadi Mbak Amal udah memiliki alasan terlebih dahulu, jadi bisa berani langsung bilang enggak. Kalau kayak cuma alasannya kayak saya capek atau memang kayak hari ini lagi nggak mood gitu, itu biasanya saya tetap kayak iya gitu. Soalnya banyak yang iya gitu. Dan mungkin itu juga bisa menjadi salah satu dari Mbak Amal mencari alasan terlebih dahulu. Misal hari ini Mbak Amal mungkin di rumah atau di kos, kan nanti rantau di kos mungkin ada beberapa ujian meskipun nggak terlalu banyak, mungkin itu bisa dijadikan alasan oleh Mbak Amalia. Jadi semisal ada teman Mbak Amalia yang minta tolong dan itu sedikit mendapatkan Mbak Amalia, itu bisa langsung bilang enggak juga. Terus tadi kan Mbak Amal juga sudah mengetahui cara-cara untuk mengurangi dan menekan rasa tidak enakan Mbak Amalia pada orang lain atau rasa mementingkan orang lain. Nah, mungkin Mbak Amal bisa menunjukkan apa yang sudah kita dapat dari sesi kajian ini. Jadi kesimpulannya memang ini sih Pak, saya harus berani untuk mengatakan enggak gitu loh. Walaupun nanti konsekuensinya kan semua yang saya lakukan ada konsekuensi. Mungkin dia awalnya bakal marah gitu atau awalnya bakal kecewa tuh ya respon dia aja yang tidak bisa saya kendalikan gitu. Dan itu wajar, nggak apa-apa gitu. Dan kedua juga saya harus kesimpulannya tuh bisa ngelatih diri saya untuk bilang enggak gitu. Jadi bisa harus mentingin diri saya sendiri gitu, maunya apa. Biar saya tuh soalnya juga kadang tuh kalau saya sendiri tuh saya ngerasa paling lelah gitu loh Pak, karena udah habis tenaganya ketika saya sendiri gitu. Karena udah habis ketika tadi pas sendiri pun saya kayak nyiksa diri saya sendiri ya. Pak, jadi harus lebih self care gitu Pak ke diri saya sendiri gitu. Tapi caranya tadi udah ingat kan? Tahu juga kan? Tahu. Bagus. Jadi saran Mbak Amalia sudah cukup bagus, sudah baik. Mbak Amalia sendiri juga sudah sadar. Mungkin kita karena ini waktunya sudah mau habis, mungkin sesi konseling ini kita coba sampai di sini. Ini ada lembar syahadat, nanti Mbak Amalia bisa isi di rumah. Ini mengenai apa keinginan Mbak Amalia, kemudian ya tentang berhubungan dengan masalah Mbak Amalia tadi. Nanti Mbak Amalia bisa diisi, kemudian ya kira-kira kapan nih Mbak Amalia mau konseling lagi atau konseling lebih lanjut? Minggu depan ya Pak? Minggu depan? Oke, bisa. Di hari yang sama saja Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira minggu depan Mbak Amalia konseling lagi dengan saya. Nanti
kita lihat gimana perkembangan Mbak Amalia sudah melakukan langkah-langkah terapi tadi itu sudah efektif atau belum. Mungkin cukup sampai di sini. Mungkin dari saya jika ada kata-kata kurang berkenan mohon maaf ya. Kita coba dengan di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Saya pamit ya Pak. Ini saya bawa ya. Silakan dulu. Mari. Selamat sore. Ya, silakan masuk. Selamat sore. Mbak Amal. Oke, silakan masuk, silakan duduk. Nah, baju kita sama ya? Iya Pak, kebetulan juga hari Selasa habis sekolah juga. Oke. Gimana Mbak Amal kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Tadi perjalanannya gimana? Lancar Pak, saya juga nggak macet Pak di jalan. Oke, tadi nggak macet ya hari ini? Betul. Oh ya, ini kan beberapa hari lagi Mbak Amal mau ke Bali nih ya. Persiapannya gimana? Udah packing kah? Sudah, tentu sudah. Karena excited sekali ya untuk hari ini. Baju udah masuk koper, jajanan udah siap. Jajanan nggak mungkin ketinggalan. Nggak mungkin. Peralatan pribadi, apalagi kalau cewek kan lumayan ribet ya Pak. Make up tuh kayak harus ditata ini gitu. Terus handuk udah masuk, semua tuh udah masuk sih Pak. Karena memang saya kan mau pulang kampung juga ya. Kebetulan juga agak lama sih nanti ketika hari Idul Adha sampai tanggal 9 baru saya balik lagi ke Solo. Jadi takutnya nggak keburu gitu loh. Udah saya masukin koper semua. Ya udah sih Pak, mungkin nanti tinggal ya peralatan yang memang kayak kerudung saya gosok nanti pas jajakan aja hamil satu gitu biar nggak terlalu lecek. Habis itu tinggal dorong koper. Berarti pulang berangkat langsung cus ke Bali. Bali. Iya betul Pak, nggak mau ribet soalnya saya Pak. Oke. Terus kira-kira jadi ini bawa berapa koper Pak? Kemarin kan kayak apa ribet mau bawa koper 2 atau tas ini tas itu lah. Jadi ini berapa ini? 1 Pak. 1. Kopernya 1, tas gendongnya 1, tas Oke. selesainya 1 ya memang. Tetap apa? Tetap istiqomah 3 barang berarti, 3 bawaan berarti. Betul. Kayaknya kalau cuma 1 koper kok nanti yang buat kita urgent waktu ganti dan lain-lain di jalan tuh kayak susah. Ya udah bawa tas nih. Kayaknya buat jalan-jalan kalau bawa tas ini kan kegedean. Ya udah Pak, bawa tas lempar. Jadi kan memang efisiensinya ada. Oke, berarti udah diatur ini buat ini, itu buat itu. Betul sekali Bapak. Oke, kira-kira ini kan udah pertemuan kita yang kedua nih Mbak Amal. Untuk kemarin Mbak Amal sudah berkomitmen untuk melakukan solusi-solusi yang udah Mbak Amal temukan. Betul. Nah, kira-kira bisa ini solusinya nih? Iya. Bisa saya lihat bentar? Iya. Boleh. Oke, Mbak Amal sudah mengisi semua ya? Sangat bagus dan menarik sekali Mbak Amal. Oke, bagus sekali Mbak Amal. Oke, kira-kira dalam apa pelaksanaan solusi ini Mbak Amal nih berhasil apa enggak? Awalnya memang cukup sulit ya Pak, karena kan udah kebiasaan ngomong iya ke orang. Jadi kalau mau menolak orang tuh ragu ini nanti kalau nggak ditemenin lagi gimana, atau banyak faktor yang saya tuh takut gitu loh Pak. Sampai pada akhirnya dicobalah, bilang nggak bisa, ada alasannya, bilang dan lebih bisa untuk ngertiin diri sendiri ketika lagi capek, lagi nggak bisa ya udah bilang enggak itu. Ternyata nggak seserem itu gitu loh Pak. Memang awal-awalnya ketika ngeliat perubahan sikap mereka tuh kayak apa habis ini udah nggak bakal ditemenin lagi ya, habis ini mereka udah nggak bakal nerima itu ya alasan saya ya gitu. Tapi habis itu terbiasa lagi dan mereka juga menurut aku nggak yang berubah signifikan gimana sih Pak. Jadi saya rasa ya udah aman-aman aja gitu. Jadi kalau dibilang sulit kayaknya awal-awal untuk bilang iyanya itu agak susah ya Pak. Kayak iya tapi aku ini lebih nggak bisa itu mau alasan gitu agak susah Pak.
Jadi akhirnya bisa ngomong enggak itu progresnya memang kemarin Sabtu Minggu waktu 1 minggu itu cukup Pak untuk refleksi diri sendiri. Bertahap ya berarti. Betul. Tapi sejauh ini berarti cukup efektif ya? Cukup efektif Pak. Oke. Terus dari langkah-langkah tersebut ada kayak kendala atau hambatan ya? Hambatan spesifiknya enggak sih Pak, cuma memang dari awal itu kan karena diri sendiri masih kayak takut mau nyoba nih. Jadi ya mungkin hambatannya di situ aja sih, di diri aku sendiri sih Pak. Kalau di orang lainnya enggak. Terus untuk apa dalam pelaksanaan apa yang Mbak Amal rancang itu muncul masalah-masalah baru apa enggak? Masalah-masalah barunya enggak juga sih Pak. Dan kebetulan juga kemarin tuh saya bisa bodo amat ya. Jadi mungkin malah saya yang kayak bisa cuek itu justru akhirnya ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi mungkin nggak ada masalah sih Pak saya. Jadi sejauh ini lancar-lancar aja ya? Lancar. Jadi sudah efektif dan lancar-lancar saja Mbak Amal. Terus dari apa? Dari keefektifannya itu juga menurut Mbak Amal sudah cukup apa belum? Sudah Pak, untuk yang langkahnya kan kemarin cuma saya baru bisa ambil 2 ya, untuk ngomong enggak, terus juga lebih self care itu. Jadi bersikap bodo amat juga. betul, itu aman. 3 langkah itu cukup membantu saya. Oke, berarti sudah bisa menolak apa namanya ketika orang lain meminta bantuan, terus jadi sudah nggak terlalu jor-joran mendahulukan orang lain gitu. Oke. Jadi mungkin permasalahan Mbak Amal ini bisa dianggap selesai, boleh? Boleh sekali. Berarti sudah Mbak Amal sudah tahu langkah-langkahnya gimana, terus Mbak Amal sudah nggak terlalu mendahulukan orang lain gitu. Mbak Amal sudah lebih peduli pada diri Mbak Amal sendiri. Jadi sesi konseling dengan Mbak Amal kita anggap selesai. Mungkin Mbak Amal kalau nanti ada keluhan lagi atau lagi bisa datang saja ke sini, saya terima dengan tangan terbuka. Baik Pak. Mungkin cukup ya Mbak Amal. Semoga Mbak Amal terus diberikan peningkatan yang positif. Terus Mbak Amal semoga juga mendapat hari-hari yang baik selalu. Oke. Terima kasih Mbak Amal. Oke. Mari saya antar. Oh iya, terima kasih Pak.